Perkenalkan, nama saya Siti Citra Oktavia SPD, mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Kedondong, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Lampung dengan nomor peserta 201502886451. Saya akan melakukan uji kinerja di SMA Negeri 1 Kedondong. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum. Gimana, semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya, untuk Bapak silakan dipersiapkan dulu. Duduk siap, berdoa mulai. Bulan lagi semuanya sehat kan? Terus sebelum kita mulai, Ibu mau lihat nih kesiapan kalian untuk belajar kita hari ini. Coba bangun, lihat dari sepatunya talinya dari ikatin belum, bajunya seperti apa, rapi tidak, bangun dulu, dicek sendiri masing-masing kesiapannya. Udah siap semua? Udah siap. Oke, Ibu absen dulu ya. Ya. Adelia, hadir Ibu. Adelia, hadir. Aldi Saputra, hadir. Aldo, Hadir Bu. Anggun, hadir. Akida, hadir. Bunga Amalia, hadir. Dini, hadir. Ferry Dwi, Hadir. Pipi, hadir. Tika, hadir. Fikri Aulia, hadir. Iin Nayatullah, Hadir Bu. Intan, Kaila, ada apa tuh senyum-senyum? Lydia Olvisa, Vicky Fadila, Bu. Meta Alia, Moza, Nisatun Naila, Hadir Bu. ini surat enggak? Enggak Bu, izin. Wali kelas. Oh, oke. Rehan, Hadir. Rian, Hadir. Ridho Alkasih, Hadir. Rahmawati, hadir. Sri Mulyana, hadir. Jaki Al-Ikram, Hadir Bu. Jaki Nugroho. Apa Bu? Oke, semua udah. Ibu absen, ada yang ketinggalan enggak? Tidak Bu. Ya, semuanya perhatikan. Nah, materi kita hari ini masih di keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama kita akan mengidentifikasi 7 unsur pembentuk budaya. Kemudian kita akan membedakan budaya lokal dan budaya nasional. Sekarang kalian bisa simak video yang Ibu akan tampilkan ini. Coba diperhatikan dari sini.
Kalau tidak dari tampilannya ini acara adat Lampung Barat ya. Ini biasanya acara adat pernikahan kan ya. Nah ini sejenis upacara adat. Ini salah satu bentuk dari budaya. Kalau di Lampung kita yang di pesisir yang di sini sama nggak acaranya? Sama kan? Nah, ada lagi yang di Lampung Bapak. Kita kan Lampung api ya, dialek A. Nah kalau yang di dialek O atau yang Pepadun itu sama, ada acara naraknya, tapi pengantin itu keduanya naik di atas pepadun, naik di atas seperti tandu. Nah itu bedanya Lampung pesisir atau Lampung dialek A sama dialek O yang pepadun. Itu buat yang di tempat nanti. Ayo, perhatikan materi kita hari ini tentang keragaman budaya sebagai identitas nasional. Yang tadi sudah Ibu sampaikan, tujuan kita akan mempelajari, mengidentifikasi jenis-jenis pembentuk, 7 unsur pembentuk budaya. Kemudian kita akan membedakan mana budaya lokal dan budaya nasional. Coba sampai yang bisa budaya lokal yang ada di daerah kita bisa kasih contoh seperti apa budaya lokal yang ada di daerah kita di sini. Ayo jangan ragu-ragu, ayo. Seperti apa budaya lokal yang ada di daerah sini? Ayo. Kenapa kayak? Ayo, yang gua ngomongnya nak. Ayo, seperti apa? Ngarak? Ngarak. Itu yang di atas siapa? Pengantin. Ya bisa. Apa lagi? Yang manja maju. Ya, itu bubur maju sama sebenarnya ya, cuma beda dengan kata-katanya aja. Jadi itu salah satu bentuk dari budaya lokal. Kalau budaya nasional, coba contohnya budaya nasional, berarti dia sudah diakui dengan seluruh masyarakat Indonesia. Budaya nasional. Ngapain bisa dijadikan jadi budaya nasional. Ayo apa lagi? Gak cuma semacam upacara adat loh, yang namanya budaya itu batik ya. Sekarang biar lebih jelas, gue akan menampilkan media pembelajaran kita, media PPT, silahkan disimak. Materi yang kita pelajari sama mengidentifikasi unsur pembentuk budaya nasional, kemudian membedakan budaya lokal dan budaya nasional. Apa itu kebudayaan? Yaitu seluruh hasil rasa dan cipta manusia, baik berupa gagasan, tindakan, serta hasil benda yang dimiliki oleh masyarakat. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan nasional adalah puncak tertingginya dari kebudayaan daerah. Ini bisa kita lihat dari budaya Indonesia yang sudah menjadi budaya nasional. Perhatikan, kemarin kalian sudah Ibu bagi kelompok ya. Nah, sekarang Ibu akan memberi kalian lembar kerja. Karena ini pertemuan kita yang kedua di keragaman budaya, ini lembar kerja kita ya. Tiap kelompok masing-masing akan mendapat satu. Kalian Ibu persilakan untuk berdiskusi untuk mencari jawabannya. Permasalahan yang akan kalian teliti ini atau yang akan kalian cari ini, mengapa budaya asli kita bisa diakui, bisa diklaim oleh negara luar.
Itu permasalahan yang harus kalian cari. Apa masalahnya? Apa penyebabnya? Budaya asli kita bisa diklaim atau diakui oleh negara lain. Kemudian LKPD-nya soal yang kedua, menurut kalian apa saja yang dibutuhkan budaya lokal bisa menjadi budaya nasional, ya? Seperti ini LKPD-nya ada 2 soal, akan Ibu bagikan, silakan kalian berdiskusi ya. Langsung dikerjakan. Tolong diperhatikan lagi nak. Ini bahan ajar bisa kalian gunakan, nanti akan Ibu bagikan. Kemudian sumbernya lain bisa kalian cari di internet atau di buku pelajaran kita, buku cetak kita. Ini bahan ajarnya akan Ibu bagikan ya. Silakan dikerjakan. Udah siap ya presentasi ya? Oke, sekarang Ibu tunjuk untuk kelompok 1 dulu yang maju. Ya, silakan simak, silakan memberi tanggapan atau masukan atau memberi pertanyaan.
tentang keragaman budaya sebagai identitas nasional. Kami ditanya, mengapa budaya asli negara kita bisa diakui oleh negara lain sebagai budaya mereka? Salah satu alasan diklaimnya budaya-budaya tersebut ialah perkembangan teknologi yang pesat yang menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat termasuk generasi muda akan budaya-budaya tersebut yang mungkin saja dianggap tua dan membosankan. Kedua, menurut kalian apa saja syarat yang dibutuhkan budaya lokal untuk bisa menjadi budaya nasional? Berikut adalah beberapa syarat tersebut. 1. Memiliki nilai-nilai yang universal, karena budaya daerah yang ingin dijadikan budaya nasional harus memiliki nilai-nilai yang universal. 2. Memiliki representasi yang kuat. 3. Memiliki dukungan dan perhatian dari masyarakat. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanya? Ayo, untuk kelompok lain yang jika ada pertanyaan yang kurang-kurang dari yang telah mereka sampaikan terkait dengan materi kita, permasalahan yang kita angkat ini, mengapa budaya asli kita, bangsa Indonesia itu bisa diklaim oleh negara luar atau negara lain? Jawabannya tadi kenapa, nak? Karena perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat, termasuk generasi muda akan budaya-budaya tersebut. Menurut kelompok 1, kenapa budaya kita tuh bisa dicuri, bisa diklaim oleh negara lain? Siapa yang pernah dengar kalau batik kita itu pernah diakui oleh negara Malaysia bahwa itu adalah budaya mereka? Kemudian ada reok Ponorogo, ya kan? Ya. Dari Jawa Timur itu pun diakui oleh Malaysia. Bahkan Amerika pun ikut-ikutan. Tapi ini kopi, produk kopi itu asli punya Indonesia, diklaim oleh mereka. Bahkan Jepang pun itu ikut-ikutan juga, produk kopi juga, bahwa kopi itu adalah produk mereka. Padahal sebenarnya itu kopi asli dari Indonesia. Nah, alasannya kata kelompok 1 karena saking pesatnya kemajuan teknologi. Seperti itu kan? Saking pesatnya kemajuan teknologi, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat untuk generasi muda kan budaya-budaya tersebut. karena kesadaran generasi muda untuk sepertinya kurang sinkron nih jawabannya ya. Ada yang bisa bantu coba? Kelompok lain ada yang bisa bantu nggak? Kenapa budaya kita tuh bisa diakui oleh negara lain? Coba alasannya. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ayo angkat dulu, saya di kelompok mana? Ayo. Karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, budaya asli negara kita mungkin memiliki nilai-nilai universal yang dapat diterima dan dihargai oleh orang-orang dari negara sebagai budaya. Ada lagi tambahan dari kelompok lain? Apa sih penyebabnya? Masalahnya kenapa budaya kita itu bisa diakui oleh negara lain? Ayo Semiliana, bisa nanggapin nak? Bisa nambahin? Atau lagi ada kelompok yang lain untuk menambahkan apa sih masalahnya? Kita harus cari loh permasalahan kenapa sih sampai budaya kita tuh diakui loh. Ayo, kenapa nak? Kenapa budaya kita itu diklaim oleh negara lain? Kenapa penyebabnya? Kalau kelompok lainnya ada yang bisa nambahin? Oke, ibu yang ambil alih jawaban apa?
Sudah siap? Bu, saya Siapa? Aldo, oke Aldo. Salah satu alasan dikelahi budaya-budaya tersebut ialah perkembangan teknologi yang pesat yang menurunkan kesadaran masyarakat termasuk generasi muda, dan budaya-budaya tersebut mungkin saja dianggap kolot dan berdosa. Sebenarnya jawabannya sama dengan kelompok satu dengan jawaban mereka. Coba dengan logika, kenapa sih? Theo, mungkin. Nih, ya Ibu ambil alih ya. Mungkin kita yang kurang menjaga, ya kan? Dengan cara apa? Ternyata kita kurang melestarikan, ya kan? Ya. Salah satu kita nggak menjaga itu kita kurang melestarikan, sehingga kita bisa kecolongan, diakui sama pihak luar. Kita kurang mempromosikan loh, oh itu ternyata tari reog dari Jawa Timur itu, karena kurang promosi ke pihak ke internasional ya, keluar, kurang promosi kita loh. Jadi tiba-tiba ada pihak lain, negara lain yang mengklaim tari reog Ponorogo itu dari Jawa Timur punya Malaysia. Bahkan batik yang dari zaman dulu nenek moyang kita pakai batik itu pun diklaim oleh Malaysia. Berarti intinya karena kurang kesadaran kita untuk berusaha melindungi dengan cara melestarikan kebudayaan tersebut. Sampai sini paham? Paham. Yang nomor 2 nak, apa aja tadi soalnya? Yang nomor 2? Apa saja syarat yang dibutuhkan budaya lokal untuk bisa menjadi budaya yang Apa saja syarat? Coba perhatikan apa saja syarat budaya lokal untuk bisa menjadi budaya nasional. Kalau diulangi lagi video kisah. yaitu perlu memiliki nilai-nilai yang universal karena budaya daerah yang ingin dijadikan budaya nasional harus memiliki nilai-nilai yang universal. 2. Memiliki representasi yang kuat. 3. Memiliki dukungan dan perhatian dari masyarakat. Budaya lokal seperti kita nih, ngarak pengantin, manjang maju, itu budaya lokal kan? Ya. Nah, tapi kalau mau jadi budaya nasional itu harus dia mempunyai nilai yang universal, yang bisa mencakup jati diri, mencerminkan inilah budaya nasional, budaya masyarakat Indonesia. Sampai sini paham? Ada pertanyaan lagi? Ayo silakan. Bu, yang mau menanggapi? Ya silakan. Bel, Bella. Usaha apa saja yang dilakukan pemerintah untuk melindungi kebudayaannya agar tidak dikelahi oleh negara lain? Yo, ini berkaitan dengan usaha apa aja? Izin menjawab. Caranya kita harus menjaga dan merawat warisan budaya yang ada, seperti tari, lagu, bahasa, dan kesenian yang ada di negara kita. Cukup? Cukup Bu. Ya silakan ditutup untuk kelompok 1 dulu. Baik, kami Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, semua kelompok sudah maju untuk mempresentasikan hasilnya. Sekarang sebelum Ibu melakukan tes untuk mengetahui kadar keberhasilan kalian, Ibu mau menyimpulkan. Bantu Ibu nih, anak-anak Ibu yang cantik, yang ganteng, bantu Ibu menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini tentang keragaman budaya, dari yang mengidentifikasi 7 unsur budaya, kemudian budaya lokal dan budaya nasional. Ayo, apa yang sudah kalian simpulkan? Bahwa kita harus menjaga, ayo jangan menjaga budaya kita. Kita harus menjaga budaya kita. Kemudian melestarikan. Kemudian apa lagi? Dan peduli terhadap warisan budaya yang telah ditinggalkan oleh para leluhur. Dan kita harus peduli loh terhadap warisan yang ditinggalkan oleh para leluhur. Nah, untuk mengetahui hasil pembelajaran kita hari ini, keberhasilannya, Ibu akan melaksanakan tes ya. Silakan kalian kerjakan, waktunya 5 menit saja, 5 menit saja cukup ya.
Oke, perhatikan. Waktunya udah cukup, udah habis ya? Ya Bu. Ya Bu. Sekarang perhatikan, Ibu akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Materi kita di keragaman budaya sebagai identitas nasional. Sesuai dengan indikator itu, indikator kita hari ini yaitu tentang 7 unsur pembentuk budaya. Yang pertama ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Perhatikan mata pelajaran dan sistem ekonomi. Yang ketiga ada sistem kemasyarakatan. Yang keempat bahasa yang meliputi lisan dan tulisan. Kemudian ada kesenian. Yang keenam ada sistem pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada sistem religi. Nah, ini adalah 7 unsur pembentuk budaya. Kemudian budaya lokal itu budaya asli daerah. Kemudian budaya nasional itu budaya lokal yang diangkat menjadi budaya nasional dengan harus mencirikan bersifat universal. Kemudian tadi dari materi kita tentang budaya kita yang diklaim oleh negara lain itu karena kita yang tidak menjaga atau melestarikan budaya kita. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan materi kita untuk minggu depan tentang pengangkatan produk kebudayaan dan pelestarian kebudayaan sebagai bagian dari kebudayaan global. Itu materi kita untuk minggu depan. Oke anak-anak, sebelum kita menutup, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa agar pembelajaran kita hari ini bisa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua kelas silakan pimpin doa, tapi dalam hati aja ya, Nak. Berdoa dalam hati mulai. Mulai. Ya, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.